Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebut orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja abadi. Sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Sambutlah Rajamu, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang menyertai dan menghantar kami hingga kini. Hari lahirnya anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada seluruh keluarga besar umat Kristen pedagang Pasar Senen. Sungguh tiada terhitung berkat yang Engkau limpahkan atas kami. Ajar kami untuk mensyukuri segala nikmat dan berkat-Mu dengan membaktikan hidup kami untuk melayani Engkau. Dan satukanlah hati kami ya Tuhan untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah kebersamaan kami para pedagang Pasar Senen yang kami cintai ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan lah terang itu dari gelap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bye.
dan terbenam pada malam hari. Ada hari siang, sehingga kita dapat pergi bekerja dan melakukan segenap aktivitas kita. Ada juga malam hari, yakni waktu yang biasa kita gunakan untuk beristirahat dengan tenang. Bukankah pengaturan itu merupakan suatu keajaiban? Kita dengarkan liturgi yang kedua. Saudaraku, apakah kita juga pernah merenungkan tentang air yang kita minum dan yang kita gunakan setiap hari? Air itu tercurah dari langit berupa hujan, meresap ke dalam tanah, menyegarkan hutan, kebun dan tumbuh-tumbuhan, mengalir sehingga ke laut. Namun laut tidak menjadi penuh. Semua teratur dan terkendali, hingga daratan tidak menjadi tenggelam. Siapakah yang mengatur semuanya? Air juga keluar dari perut bumi, mengalir menganak sungai, menghidupi ikan di danau dan di sungai. Ikan di danau menghasilkan ikan-ikan yang segar, yang kaya akan vitamin dan mineral. Manusia menikmati manfaat dari semuanya itu. Siapa yang menjadikannya dan menyediakannya? Lihatlah gunung berdiri menjulang tinggi dan berdiri kokoh, seakan tak tergoyahkan. Jurang dan lembah yang terjal berhias batu-batu kualam dan kokoh, yang membuat dia tidak runtuh. Bagaimanakah hal itu didata sedemikian rupa? Sungguh ajaib karya itu. Perhatikanlah binatang-binatang di laut, sungguh beraneka ragam. Berjuta-juta ikan berkembang biak, mulai dari kecil sebesar kelingking, hingga yang besar melebihi sebesar gajah. Dari manakah mereka berasal? Lihatlah burung-burung berterbangan di udara, bersarang di daun pohonan yang rindang. Mereka tidak menanam tetapi memanen. Kebutuhan mereka dicukupkan. Anak-anak mereka hidup dengan tidak berkekurangan. Siapakah yang menyediakan mereka? Mungkinkah sesuatu terjadi tanpa alas muasal? Mungkinkah sesuatu ada tanpa tercipta? Jika demikian, siapakah yang menciptakan semuanya itu? Bagaimanakah hal itu semuanya diciptakan hingga seluruh ciptaan itu demikian indah dan menakjubkan? Pastilah Dia yang Maha Agung. Pastilah Dia Maha dan Perkasa. Siapakah Dia kalau bukan Tuhan? Ya, sungguh Tuhanlah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Punyamu lah langit, punyamu lah juga bumi. Dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran jalan Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
yang tidak mampu memuaskan hati manusia, merasa kurang. Itulah isi keinginan manusia. Apakah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam dosa? Mari kita dengarkan liturgi ketiga. Setiap hari kita melihat kemajuan yang akan terjadi. Teknologi semakin canggih, hampir semua keinginan terpenuhi. Namun apa dampak yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli lagi dengan sesamanya. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan sifat egoisme. Manusia lain yang tidak berkuasa kembali menjadi budak. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang miskin semakin miskin. Kebaikan yang diupayakan oleh pemerintah dianggap sebagai dongeng belaka. Perbuatan baik diukur dengan uang. Manusia hidup di tengah-tengah perhambaan akan uang. Adik tidak lagi menghargai abangnya. Orang tua tidak lagi dianggap sebagai sumber hikmat ilahi. Penghargaan semakin kurang. Mungkinkah kita mampu bertahan dalam situasi yang demikian? Kapan semua ini akan berakhir? Kerakusan manusia menciptakan bencana alam yang tidak dapat lagi dibendung. Pagar alam menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak lagi mampu bernyanyi. Laut tidak mampu lagi berkilau. Udara tidak lagi bersih. Air telah tercemar. Semua menjadi rusak. Hukum tidak dihargai. Semua menganggap tidak berarti sebuah kebaikan. Menghalalkan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Budaya semakin semau kue semakin hidup. Teguran dan sapaan tidak lagi terngiang. Semua telah mudah. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaiknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia, dengan fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Dari siksa sengsaranya
menginginkan kematian orang fasik, namun ia mengharapkan pertobatan dari kejahatannya menuju kebaikannya. Penuturan Allah itu bukanlah satu hal yang sia-sia. Demi kebaikan manusia, marilah kita kembali dari jalan kegelapan menuju terang ilahi. Firman Tuhan berkata, tidak berguna membangkang di hadapan Tuhan. Sungguh Allah telah menyediakan tempat yang terbaik bagi manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saat ini, ketika kita mendengar suara Allah, marilah kita menundukkan hati kita, sehingga keselamatan yang daripada Allah tidak berlalu dari kita. Bukankah segala perkataan Allah telah hidup dan diam di dalam kita? Bukanlah firman Allah telah terus terdengung di telinga kita? Lalu mengapa kita harus mengunci hati kita? Allah menyediakan keselamatan yang daripadanya. Camkan dan terimalah Allah dalam hidupmu. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berleguk-leguk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Amin. Oh
seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti padang air yang membanjir. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku menghiburmu. Mari kita dengarkan diri kelima. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 dan 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 15 sampai 17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 14 sampai 19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat hanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, kita semua tertunduk dan meratap malu, sebab kehinaan kita telah Dia tanggung. Oleh karena dosa dan segala pelanggaran kita, sebagai tanda sukacita kita menyambut Kristus saat ini, marilah kita menyalakan lilin dalam perayaan Natal kita pada saat ini. Kami mengundang dengan hormat untuk hadir ke depan Nama Pendeta Dr. Regina Pitepulu, Ketua Panitia Natal Bapak Peri Tambunan, Ketua Paguyuban Bapak Limpai Silalahi, Penasehat Bapak Saradi,
diundang untuk berdiri dan menyalakan lilin elektrik di tangan masing-masing. Bethlehem adalah rumah roti. Bethlehem adalah tempat yang dikuduskan untuk sebuah tanduk keselamatan baru. Sayangnya, rumah roti ini dipenuhi oleh orang yang rakus, sehingga mereka makan kenyang dan membuang makanan hingga terlelap dan tidak peduli akan kelahiran Yesus. Itulah kami, sebab kami sibuk mencari roti, sibuk menumpuk roti, sibuk menikmati roti dan tak peduli kepada mereka yang kelaparan. Padahal Engkau sendiri telah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Bethlehem adalah negeri kecil yang melahirkan pemimpin besar. Bethlehem adalah tempat Allah menggenapi janjinya. Namun, di Bethlehem ada kisah keramat pilu ketika semua rumah tertutup untuk anak manusia meletakkan kepalanya. Bethlehem menorehkan tingkah sejarah yang memalukan karena terbukti binatang lebih mempunyai hati daripada manusia yang dikaruniai hati. Firman-Mu berkata, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Itulah kami yang mengurusi diri dan merancang masa depan untuk anak-anak kami. Namun tak pernah mengundang Yesus tinggal di dalam keluarga kami. Padahal Engkau mengingatkan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usahamu membangunnya. Itulah kami yang berperilaku biadab dan merendahkan manusia. Itulah kami yang tak pernah mau peduli akan sesama. Sesungguhnya Engkau berpesan, jikalau kamu melayani orang yang paling hina ini, maka kamu sudah melayani aku. Tuhan, Bethlehem akan selalu menjadi kenangan, namun kisah Bethlehem tak pernah mati, karena kami melakukan yang jahat dan yang mempermalukan Engkau. Di Natal-Mu, izinkan kami memohon, Tuhan, terima kasihlah kami, Tuhan ampunilah kami, amin. Pengampunan Allah adalah pengampunan yang sejati. Ia datang satu kali
Kalau ia bersabda, maka dosamu akan ditiupkan seperti angin. Kabur dosa adalah penghalang utama untuk kita menikmati kasih-Nya. Karena itu, sekali kita berserulah dalam ketulusan. Sekali kita memintalah dalam kesungguhan. Sebab hari rahmat Tuhan telah tiba. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat sukacita yang telah Engkau berikan kepada seluruh keluarga besar Kristen Pedagang Pasar Senen, hingga kami boleh merasakan berkat-Mu yang sungguh indah luar biasa di tahun yang baru ini, di mana kami boleh merayakan Natal dan Tahun Baru pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dan juga usaha kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih di dalam menjalani tahun 2024 ini. Bapa kami di dalam surga, mungkin ada di antara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan Bapa, yang lemah Engkau kuatkan. Berkati juga anak-anak kami yang masih sekolah dan juga yang masih kuliah, Engkau berikan kepintaran, dan juga yang mencari pekerjaan, Engkau berikan mereka pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan juga yang sudah waktunya berumah tangga, Engkau berikan jodohnya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati juga bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan melaksanakan pilpres dan pileg, supaya boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga para pemimpin kami yang mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Dr. Franky Naditupulu. Berkati Bapa, berikan hikmat dan roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan menjadi berkat sukacita bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh
blok 3 tadi dipanggil para provinsi kita trio. Sebenarnya tidak ada trio kami, jadi hanya saya sendiri. Kita lanjut Apologi. Yeah.
Sani Simbolon dan kakak wajah saya Nurul Mani, begitu bersuka cita malam hari ini kita kembali berkumpul merayakan hari Natal untuk keluarga besar bersama pedagang pasar Senen Blok 1 sampai 6 Martobat Johita Napuru Maria Terry. Sebagai tadi yang mana Amang pendeta kita? Iya, sebelum mengumpulkan terima kasih Amang sudah memberikan firman yang begitu luar biasa indah malam hari ini, dan saya akan memberikan satu pujian khusus untuk kita semua, karena kalau tidak karena kebaikan Tuhan kita tidak bisa sampai di tahun 2024 ini. Doa yang terbaik untuk kita semua, untuk amanah Bapak Ibu semua, kakak-kakak, kariban-kariban saya, sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Play musiknya Pak Herman. Feel
Jadi bawalah mau yang 35, M21 yang 35, ya kan Kak? Terus kalau nggak naik bajai, pokoknya favorit mulai dari sana pindah lagi sini. Kita favorit. Ada yang jual ini nggak Pak? Ikan teri. Ayo,